Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini kita kembali lagi di Bina Iman Online. Siapa yang udah gak sabar? Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kau telah mengumpulkan kami untuk mengikuti Bina Iman Online kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai. Kau yang berkati dari awal hingga akhir supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Juga Engkau berkati kakak pembina yang akan membawa firman, membawa kreativitas, dan juga kami supaya bisa mendengarkan dan melakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, sekarang kita siap-siap untuk pujian yuk. Duka ku kan tetap tersenyum, dihina diolok ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kemuliaan, kekayaan boleh kau ambil, kekuatan, kedudukan boleh kau ambil, asal jangan kau ambil Tuhan Yesusku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka, ku kan tetap tersenyum. Dihina, diolok, ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Kemuliaan, kekayaan boleh kau ambil, kekuatan, kedudukan boleh kau ambil, asal jangan kau ambil Tuhan Yesusku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Hai Sobat Bia, ketemu lagi bersama Ibu Lucy di Bina Iman Online.
bagaimana keadaannya? Semoga sahabat Bia dan papa mama serta keluarga yang lain, opa oma dalam keadaan sehat. Nah, ibu doakan juga buat yang baru sembuh dari sakit, diberi kepulihan, kekuatan, sehingga tidak sakit lagi. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita buka kitab sucinya ya. Ayo, kita siapkan kitab sucinya, kita buka ya. Udah? Ya. Kita buka dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Biasa ibu minta bantuan anak bina iman. Sekarang ibu minta bantuan Janet. Silakan Janet. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghadirkan angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Janet sudah bantu ibu membacakan firman Tuhan. Nah, di ayat tadi diceritakan bahwa Yesus mengajar di Galilea. Terus kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengikuti naik ke dalam perahu untuk meninggalkan orang banyak yang di tepi danau itu. Kemudian tiba-tiba datanglah angin keras, ombak, terus apa lagi? Perahunya hampir kemasukan air hampir penuh. Nah, murid-murid Yesus ketakutan. Kemudian waktu dia ketakutan melihat Yesus dalam keadaan tidur. Kemudian murid Yesus bilang apa? Kemudian murid Yesus, apa yang dilakukan oleh murid Yesus? Iya, yang dilakukan murid Yesus membangunkan Yesus. Membangunkan Yesus, terus bilang apa muridnya itu? Apakah Bapak tidak peduli kita? Apakah Bapak tidak peduli kalau kita celaka? Kata murid Yesus. Nah, sahabat Bia, cerita Yesus bisa kita gambarkan dalam masa pandemi ini. Kita harus meninggalkan orang banyak atau kerumunan orang banyak. Tapi kita tidak pernah menghiraukan. Akibatnya, COVID seperti badai yang mengancam seluruh dunia. Bahkan ada yang berkata, Tuhan marah. Di ayat 39, Yesus bangun dan membentak angin itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Angin pun reda dan danau pun tenang.
Yesus berkata kepada muridnya, "Mengapa kamu takut dan tidak percaya?" Nah, Sobat Dia, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus melindungi kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, walaupun yang sudah terkena COVID, kita ambil hikmahnya, kita tetap bersyukur, karena walaupun yang sudah kena COVID juga, plasma darahnya berguna buat saudara kita yang membutuhkan. Tapi bukan berarti kita mau untuk sakit COVID. Maka dari itu, Sobat Bia, ingat, ikutin peraturan pemerintah 5M itu. Seperti murid Yesus. Murid Yesus sebenarnya sudah bagus mengikuti perintah Yesus untuk mengikuti ke dalam perahu. Menjauhi banyak orang, itu murid Yesus sudah bagus. Tapi satu kekurangan murid Yesus, tidak percaya bahwa Yesus akan selalu melihat walaupun Yesus dalam keadaan tidur. Dan Yesus yakin Yesus pasti menolong. Pandemi ini, COVID ini seperti badai, seperti ombak yang menerpa hampir semua orang terkena. Maka dari itu Sobat Bia, kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Yesus akan memberikan yang terbaik untuk kita. Oke? Nah, sekarang Sobat Bia, ada ayat hafalannya yang ke-40. Yesus berkata kepada muridnya, "Mengapa kamu takut dan tidak percaya?" Nah, hafalin ya ayat hafalannya ya, dan resapi ya. Jangan sampai takut dan tidak percaya sama Tuhan Yesus. Oke? Sampai di sini firman Tuhan dan cerita Ibu. Nah, gimana firman Tuhan hari ini? Semoga bisa memberkati kita semua ya. Sekarang kita mau lanjut ke kreativitas. Kita ikutin sama-sama yuk. Halo anak-anak Bina Iman, apa kabar? Hari ini ada aktivitas yang sangat menarik untuk kalian semua. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini tentang bagaimana Tuhan Yesus meredakan angin ribut? Wow, apa ya nih aktivitas kali ini? Sudah tidak sabar kelihatannya. Baik, alat-alat yang kalian perlukan adalah kertas gambar. Ya, dari buku gambar saja kalian boleh lepas. Kalian mungkin perlu 2 ya. Ya, dilepas. Lalu siapkan juga pensil untuk menggambar. Lalu marker atau spidol supaya gambar kalian jelas. Lalu gunting jangan lupa, lem, dan mungkin nanti setelah selesai kalian boleh mewarnainya. Oke, sekarang kita siapkan dulu. Caranya mudah sekali. Ya, kertas ini bisa minta tolong papa mama untuk melepaskannya buat kalian. Ya, kita bagi 3. Bagi berapa? 3. Kita lipat ya. Bagi 3. Ya. Ini, ya. Ini dilipat ke dalam sini. Ya. Ini kan ada garis. Bentar ya. Ada garis ya. Lalu ini kalian lipat di sini. Nah, lipat dahulu. Nah, ini ya, lihat ya. Tuh, ya. Yang ini kita akan membuat langit. Langit. Ibu akan langsung menggambarnya di sini. Tapi kalau kalian ingin menggunakan pensil dulu, tidak apa-apa ya, oke? Anak-anak bisa menggambar awan? Ya, aku akan gambar awan ya. Ingat tidak? Waktu saat Tuhan Yesus tertidur, apa yang terjadi? Hujan, ya. Ada petir, lalu hujan menyambar-nyambar. Ibu buat hujannya dulu.
saat itu begitu menegangkan, ya. Pasti kalau hujan deras, langit menjadi apa? Berwarna gelap. Ya. Lalu setelah itu, di sini kalian akan menggambar cuaca cerahnya. Cuaca cerahnya, oke? Kalau cuaca cerah ada apa ya? Oh iya, pintar ya. Ada matahari. Mataharinya boleh menyembul, ya. Nah, lihat. Tuh, mataharinya ya. Nah, di sini ada. Ya. Nah, sekarang di sini kita akan membuat ombak laut, ya. Ombak laut di sini. Oke. Kita buat dulu seperti ini. Kalian bisa membuat lengkung. Saya yang di sini, tuh, ya. Lengkungnya satu lagi ya. Oke. Terlihat? Ya. Kalau sudah, kalian tolong gunting di sini. Kita gunting, ya. Gunting ya. Hati-hati kalau menggunakan gunting, sayang, ya. Nah, dibuka, tutup, buka, tutup, dipegang, sayang, ya. Itu dipegang, lihat garisnya. Lalu kalian gunting, perlahan-lahan, buka, tutup, ya. Kalau menggunting sebaiknya jangan diletakkan di atas kain atau baju, nanti bajunya ikut tergunting. Coba kita lihat ya. Tuh. Sudah selesai belum? Belum selesai. Ini perlu istilahnya di cutter. Nah, ini mungkin perlu bantuan papa mama ya untuk supaya bisa melubanginya. Atau bisa juga kalian menggunakan gunting. Caranya ini dicubit sedikit, dilipat dikit aja. Cubit namanya ya. Nah, tuh. Lihat kan? Ya, lalu kalian gunting ikuti ini. Tapi kalau kalian tidak bisa melakukannya, boleh minta tolong siapa ya? Papa atau mama. Mungkin agak sedikit nggak rapi, Bu. Nggak apa-apa, it's okay. Ya, untuk apa ya kita mau sabar? Ini, tuh. Lihat ya, nanti sebentar ya. Coba Ibu digunting. Lihat. Lihat ya. Apa nih, Bu? Sekarang ada bagian yang selanjutnya adalah kita akan membuat murid-murid Yesus. Bagaimana caranya? Ya, kita akan gunakan kertas lagi ya. Gunakan ini, kertas yang ini. Ya, kita copot. Ya. Jangan besar-besar, sedang saja. Kita lipat saja 2 lah. Ingat nggak? Murid Yesus ada di mana? Di dalam perahu. Jadi kita perlu menggambar perahu ya. Oke. Gambar perahu bagaimana, Bu? Gambar perahu itu seperti ini. Tuh, perahu kan? Lalu supaya kelihatan seperti kayu, bisa kalian bentuk seperti ini. Kayu ya. Sekarang muridnya kita gambar berapa ya? 3 saja boleh nggak? Ya, kalau 12 ramai sekali ya. Oke, gambarnya bagaimana ya? Gambar saja sama kalian. Ya. Nah, kalau murid-murid Yesus itu kan laki-laki. Jadi, apa namanya? Lihat, wajahnya gimana? Takut ya. Bu, masih kurang, Bu. Ya, oke. Kita gambar lagi ya, murid Yesus ya. Boleh juga pakai jenggot ya. Pakai jenggot. Udah berapa? 2. Satu lagi, Bu. Oke. Lagi ya. Kalian buat lingkaran. Ini gitu ya caranya. Nah, mata, hidung, jenggot. Ya, pakai jenggot mau kumis. Tuh, kelihatan nggak? Ya.
Bu, Yesusnya mana? Yesusnya sendiri sayang. Ya, Bu, sendiri, iya. Ini kita gunting dulu. Kita gunting dulu ya. Nanti Yesusnya. Kita lihat, kita seperti sulap supaya perahunya bisa goyang-goyang. Wah, asik sekali nih. Perahunya bisa goyang-goyang. Pasti bagus nih. Iya, Ibu yakin kalian pandai ya. Gunting dulu pelan-pelan, ya. Tarat, sudah jadi ya? Nih belum jadi. Nanti gini, lihat ya. Hop. Lihat, ya, ya. Wah, ini kelihatannya terlalu tinggi nih. Ibu kurang pendek sedikit. Ibu pendekan ya. Kita lihatin sini ya. Ya, perahunya diombang-ambingkan. Yuk kita gambar Yesusnya ya. Gambar Yesusnya gimana, Bu? Ya, pelan-pelan ya. Kalian ikuti ya, lihat Ibu ya. Ibu gambarnya seperti ini, upside down, oke? Lingkaran dulu. Ya. Terus, wah ini kepanjangan ya. Oke, biarin lah. Apa-apa ya. Ibu kecilkan aja, nanti tinggal diguntingnya beda. Tuhan Yesus kan rambutnya panjang ya. Kalau zaman dulu memang rambutnya panjang. Kenapa ya? Karena tukang cukur jarang ya, nggak ada tukang cukur. Tuhan Yesus pakai jenggot. Terus bagaimana Tuhan Yesus meredakan angin ribut? Diangkat tangannya ke atas, berdoa kepada Bapaknya di surga. Tuhan Yesus, ya, iya, ya, nah, yuk sekarang digunting dulu ya. Gunting lagi. Kelihatannya udah hampir selesai nih. Tadi yang cuacanya sudah ya. Cuaca yang apa tadi? Yang gelap saat angin kencang ya. Terus setelah itu sudah cerah kembali cuacanya ya. Sudah kita gambar. Terus apa lagi sudah tadi? Perahu sudah. Terus murid sudah. Terus sekarang Yesusnya lagi OTW, lagi on the way. Karena sedang digunting. Wah, udah gak sabar nih. Bagaimana nih, ya? Nih. Nah, nih kisahnya ya. Murid-murid merasa ketakutan. Perahu mereka berguncang-guncang. Tuhan Yesus sedang tidur. Lalu Tuhan Yesus, mengapakah engkau takut? Nah, ya, setelah dia berdoa, kita lihat di sini cuacanya menjadi apa? Jadi cerah. Ini kita lipat ke sini. Cuaca jadi cerah. Nah, supaya bagus, kalian bisa mewarnainya, ya. Ini punya Ibu sudah diwarna. Yuk kita lihat bagaimana ya ceritanya ya. Saat murid-murid Yesus ketakutan, ya perahu mereka berguncang-guncang dengan hebat. Langit menjadi gelap, dia menyambar-nyambar. Mereka merasa takut untuk tenggelam. Tuhan Yesus sedang tertidur. Nah, saat Tuhan Yesus terbangun, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Akhirnya keajaiban pun, mujizat terjadi. Menjadi cerah. Murid-murid pun merasa takjub. Luar biasa Tuhan Yesus. Jadi inilah yang kalian buat. Kalau Ibu lepas-lepas ya. Nih perahu. Ini Tuhan Yesus. Ini airnya. Dan ini langitnya. Nah,
terserah kalian mau mewarnai pakai apa boleh. Kalau yang punya cat boleh pakai cat. Kalau yang punya krayon, Bu, aku mau punyanya krayon, boleh. Kalau yang mau pakai pensil warna, boleh. Tuh, seperti ini ya. Oke? Jangan lupa nanti kalian upload ya. Kita akan dapat penilaian dari kakak-kakak Bina Iman. Sekian dari Ibu. Sampai berjumpa lagi dalam aktivitas selanjutnya. God bless you. Nah, gimana kegiatan Bina Iman online kali ini? Seru banget kan kegiatan dan aktivitasnya. Semoga firman yang sudah disampaikan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sekarang, mari kita tutup kegiatan Bina Iman online kita dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu karena Engkau sudah memberkati kami dari awal Bina Iman sampai akhir. Semoga firman yang tadi sudah disampaikan dapat menjadi pembelajaran dalam hidup kami. Berkati kami semua dan lindungilah kami dari sakit penyakit. Lindungilah keluarga kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai ketemu di Bina Iman selanjutnya. Dadah.